tidak akan menyerah ya, tetap kita akan buat sampai keempat nih ya. Iya, karena ya. Memang di dalam persidangan itu dan persidangan sebelumnya tidak ditemukan atau tidak bisa dibuktikan oleh pihak tergugat. Ini kan persoalannya kan katanya ada giumnya adalah siapa yang menggugat, ya siapa yang mendalil, dia makanya harus mendalilkan. Nah, ijazah itu kan merupakan milik personal Pak ya, Pak Vicky ya. Tidak mungkin dipegangin oleh anaknya atau dipegangin oleh istrinya atau temannya atau sahabatnya dipegangin, Pak tolong simpen ijazah saya, kan nggak mungkin. Ini menurut undang-undang bagaimana pandangan dari Bapak seorang kalau kita gini aja, itu kan masalah undang-undang kembali kepada yang bikin undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? Kembalikan ke sana kalau mau dirubah harus gitu. DPR dan Presiden. Nah, DPR lagi kan? Ya kan DPR, kembalikan kepada DPR. Nanti DPR yang merubah undang-undang itu, setuju baru, ya kan? Laksanakan. Kalau untuk yang di bawahnya DPR, di wilayah DPR merubah ketentuan itu, saya pikir Pak Juju bisa kasih jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semua bapak-bapak yang hadir di sini. Kami dari WeWatch kembali sore ini menayangkan jam 3:30 jam 15:35 ya waktu Indonesia Barat. Kita kenalkan, sebelah kiri saya adalah Bang Juju nih, advokat kondang hari ini yang sudah terkenal ini ya di dunia hukum, ya kan? Sebelah kiri lagi Bang Sony nih. Terima kasih. Purnawirawan. Ya, Purnawirawan Jenderal TNI, ya kan? Selamat sore Bang Sony. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bang Juju. Sorry. Alumni UI juga nih. Kita semua alumni UI nih dari WeWatch nih. Alhamdulillah nih kita dipertemukan lagi. Saya yang paling junior di sini. Saya Vicky Balfas. Dari 2004 984. Saya 84 ekonomi gitu. Terima kasih. Kita akan bahas Pak sama-sama di sini nih abang-abang kita yang saya hormati nih. Bang Juju, Bang Sony. Kita mengupas hari ini WeWatch bertanya nih kepada Bang Juju nih pertama nih, sebagai orang hukum nih, ahli hukum nih, Bang Juju nih. Amin. Iya kan? Yang kita bahas adalah pertama masalah soal ijazah palsu. Kemarin terakhir di pengadilan kita kebetulan melihat alumni UI datang juga ke sana melihat. Itu terakhir jawabannya dengan online Bang Juju. Itu sidang terakhir kita. Sidang terakhir yang 3 ya. Bulan apa tuh? Bulan sekarang bulan April ya? April akhir. April ya. April. Nah, itu kan jawabannya dengan online tuh. Oke. Ya kan? Lalu pertanyaan kami nih dari WeWatch, gimana nih Abang? Apakah ada lanjutan atau menyerah begitu aja? Gimana nih Bang? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Vicky yang saya hormati, Pak Jenderal Sony juga yang saya hormati. Betul bahwa sekira 2 bulan lalu ya, kita juga kebetulan Vicky juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu, Bang Soti. Jadi tentang ijazah palsu ini sebetulnya ijazah palsu dalam arti orang nomor 1 di Indonesia ini. Nah, kenapa kita persoalkan terus? Dan ini sudah ketiga kalinya. Kita persoalkan, sudah ketiga kalinya dalam persidangan, dan terakhir kemarin itu adalah majelis memutuskan dengan istilah dalam hukum acara perdata yaitu putusan sela. Nah, putusan sela artinya ya putusan tidak sampai vonis terakhir ya, tapi merupakan putusan di dalam proses persidangan itu sendiri. Sebetulnya putusan itu sifatnya sementara di mana masih diperlukan proses lebih lanjut ya, apakah diterima ataukah ditolak atau banding begitu ya istilahnya. Nah, kami sebagai pihak penggugat tentunya dalam hal ini pihak tergugat ya, yaitu Joko Widodo yang kebetulan presiden kita itu melalui kuasa hukumnya yaitu Oto Hasibuan. Iya betul. Oto Hasibuan. Iya, dalam persidangan itu yang dimana dilakukan secara online. Padahal kita menuntut keras ya kan, bahwa persidangan itu
tidak merupakan suatu kewajiban, harus dilakukan secara online Pak, ya kan begitu. Jadi kalau sedapat mungkin memang bisa dilakukan secara offline, kenapa tidak? Iya. Itu peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur atau tata cara persidangan dilakukan secara online gitu, bukan merupakan suatu paksaan, ya gitu kan. Iya. Suatu paksaan di mana kalau para pihak tidak melakukan kesepakatan tentang itu, maka dia harus tetap offline pada misalnya. Tidak bisa secara sepihak majelis mengatakan pada persidangan harus ini. offline ya Bang ya? Iya, pada persidangan ini kok seolah-olah Kebetulan ada tuh. Bang Sony di sana, iya. Seolah-olah Saya maksakan lihat tuh ramai benar yang harus datang. online gitu. Kita hadir ke sana dan Iya. kita tidak bisa Nggak bisa melakukan apa-apa karena Tidak bisa apa-apa. tidak bisa melakukan apa-apa karena keputusannya dilakukan secara online. Begitu ya pada waktu itu. Dan kebetulan juga keputusan itu, yaitu keputusan setelah itu, bahwa gugatan kita ditolak seperti itu, ya, ditolak bahwa seolah-olah majelis mengatakan bahwa gugatan kita belum memenuhi persyaratan formal, seperti itu ya, karena dianggap itu majelis hakim tidak berwenang, ya kan, memutuskan persidangan itu secara tentang gugatan ijazah Jokowi tidak berwenang soal begitu. Jadi udah diponis, ya itu salah sifatnya, dan kita dikalahkan seperti itu. Oleh karenanya kita memutuskan untuk melakukan banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kira-kira begitu Pak. Jadi kan rencananya banding nih, Betul. ya kan? Pihak dari Bang Juju nih sebagai pengacara. Lalu rencananya kapan untuk banding? Ya, banding itu kan setidaknya kan menurut hukum acara kan dia harus dilakukan dalam jangka waktu seminggu kan Pak, ya. Nah, artinya nanti setelah 1 minggu kita sudah masukkan bandingnya gitu. Kemudian kita melihat apakah kita bisa diterima atau tidak. Iya. Kita melihat lagi, dan ini sudah 3 kali Pak ya. 3 kali. Kita seperti itu. Tapi kita tetap tidak akan menyerah ya. Tetap kita akan keluar sampai yang keempat nih ya. Iya, karena ya. memang di dalam persidangan itu, dan persidangan sebelumnya tidak ditemukan atau tidak bisa dibuktikan oleh pihak tergugat. Ini kan persoalannya kan katanya ada giumnya, ada siapa yang menggugat, ya, siapa yang mendalil, dia makanya harus mendalilkan. Nah, ijazah itu kan merupakan milik personal Pak ya, Pak Vicky ya. Tidak mungkin dipegangin oleh anaknya atau dipegangin oleh istrinya atau temannya atau sahabatnya dipegangin, Pak, simpen ijazah saya, kan nggak mungkin. Pernah Bang Juju sebagai advokat menanyakan langsung kepada Pak Otto Hasibuan, apakah bisa ditunjukin? Beliau hanya menjanjikan saja, oh ya nanti kami nih Pak Otto nih pada waktu persidangan itu sebagai pengacara dari tergugat. Ketemu kita hanya 1 kali pada waktu itu, dan menjanjikan akan diusahakan, oke nanti akan kami usahakan menunjukkan ijazah asli itu, ya, ijazah aslinya Pak Jokowi itu kepada Pak Jokowi. Kan nyatanya kan juga tidak bisa ditunjukkan. Betul. Bagaimana dalil hukumnya? Harusnya kita balik dong. Karena kita mintakan itu, maka dialah yang harus menunjukkan bahwa ijazahnya itu ada. Kalau dia tidak bisa tunjukkan sampai kapanpun, sampai kiamat pun kita nggak bisa membuktikan bahwa ijazah itu ada. Yang punya merasa punya, ya Pak, dia mendalilkan begitu Pak. Ini ijazah saya dibawa ke pengadilan, itu nggak pernah ada sampai saja repot gitu ya, Tony ya. Itu kejadiannya seperti itu Pak. Oleh sebab itu kami melakukan banding seperti itu. Oke. Lalu langkah-langkah berikutnya apa nih yang direncanakan planningnya dari tim advokat? Ya, tim kuasa hukum yang saat ini artinya kita di samping tadi melakukan banding Pak, kita melihat perkembangan yang ada sampai sejauh mana, apakah kita bisa diterima eksepsi kita, banding kita, kalau bisa diterima maka walaupun kami juga terlalu pesimis gitu ya, bagaimana kelanjutan kasus ini. Tapi biar bagaimana kita akan terus akan gugat, akan gugat bahwa Pak Jokowi itu sampai kapan harus bisa menunjukkan ijazah aslinya. Kira-kira seperti itu Pak. Walaupun Pak Jokowi sampai lengser nih besok nih. Iya, tetap saja kita masih punya hak untuk melakukan gugatan. Tahun ini. Ya. Ini kan walaupun udah lengser tetap digugat. Ini kan perdata Pak. Oke. Perdata itu tidak mengenal. Maksudnya kita kan jelaskan nih dari siapa. Begini Bang, kami dari WIOTS maksudnya menjelaskan kepada masyarakat di luar nih. Iya. Apakah nanti setelah lengser
berhenti stop di situ atau terus digugat? Iya. Kesempatan untuk menggugat itu tetap ada. Tetap ada. Oke. Selagi subjeknya itu masih hidup Pak, di dunia ini. Nah, kan oke. gitu Pak. Perdata kan begitu. Betul. Oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan kami tetap akan gugat itu. Oke. Saya nanya nih, Iya. kenapa kan itu Mensesnek itu kan Oh, menarik. rektor GM. UGM, Iya. nah, dia kan administrasi itu satu. Kenapa nggak ditanya ke beliau? Iya. Maka minimal kan ada tahu dia bisa menentukan jalannya gitu. Betul. Ini kan masalah kejujuran aja. Yang kedua, ribu-ribu ijazah palsu ini kan setelah ada pres ini kan prosesnya di KPU. Kenapa nggak KPU gitu? Saya pikir ini Sebetulnya mereka itu di gugatan kami Pak, itu mereka turut tergugat. Ada 8 instansi lembaga yang turut tergugat, diantaranya ada UGM dan diantaranya ada Seknek tadi, kan begitu. Jadi mereka tetap hadir Pak, tapi memang kita belum sampai kepada materi jawab-menjawab atau apa materi persidangan ya. Kita belum sampai di sana Pak. Oleh karenanya sebetulnya itu clear Pak, kalau itu sidang itu tetap berjalan katakanlah seperti itu. Tadi baik pihak rektor tadi ya, mantan rektor. Sekarang mantan rektor. Walaupun pihak UGM Gajah Mada dalam hal ini dia harus dan bisa menjelaskan itu. Nah, kan sampai sekarang kan nih, yang namanya mantan rektor UGM itu yang menjadi apa jabatannya Seknek. Itu diem aja, nggak pernah ada respon dari pihak mereka. mungkin nggak diminta kali. Iya, bisa. Kami demi tapi rame-ramenya kan ada kan kami minta UGM ya Pak. Wah, dan Sekneknya juga kami turut tergugat, ya kan tergugat dalam hal ini. Tapi yang belum sampai kepada materi hukum acaranya sendiri. Itu persoalannya. Dan mereka secara formal gitu ya, atau secara informal juga tidak pernah ada jawabannya tentang ijazah Jokowi seperti itu. Kan lucu Pak. Apakah Bang Juju sebagai advokat di sini dan timnya ada rencana untuk mendatangi UGM? Iya. Karena saya dengar nih bocoran di luar nih dari teman-teman di aksi kemarin itu kan ada rencana katanya mau ke UGM datang, ini kan simpang siur, mending sebaiknya Ya. kita pada pemirsa yang lain kan Iya. biar masyarakat luar juga biar tahu tidak simpang siur jawaban Abang jelaskan. Ada rencana, benarkah ada rencana itu? Kami sebagai pengacara atau tim pengacara itu, ya kita tinggal menunggu respon masyarakat bagaimana. Katakanlah misalnya ada satu kelompok masyarakat tertentu ya, apakah kelompok misalnya kelompok para alumni perguruan tinggi misalnya, ya kalau Ya kelompok kan suatu sekarang tuh kelompok, ada namanya forum aksi ya. iya kelompok intelektual yang lain misalnya, Intelektual, ya kan? kalau Forum ingin tetap menggugat atau alumni kelompok rakyat kampus lain, Indonesia, kan? kami persilakan saja. Nah kami adalah sebagai tim kuasa hukum akan tetap siap mendampingi, kan begitu. Oke. Katakanlah misalnya ada alumni perguruan tinggi dari mana atau mana ya menggugat, kemudian menanyakan konfirmasi kepada pihak yang mengeluarkan katanya UGM itu atau Gajah Mada itu, ya kami dukung Pak. Terutama yang kita akan coba gugat Tapi ke kan pihak Gajah Mada misalnya. Kampusnya kan tidak bermasalah sebenarnya. Kampusnya tidak masalah, Kan- kita tanyakan kepada iya. penjawab-penjawabnya. Ya ansih kenapa kalau sampai sekarang Pejabatnya aja kan yang pejabatnya bermasalah, diam kan? saja Pak, nggak respon. Kan aneh. Rektornya Ini ya ada kan apa di nih? sini kan gitu. Ada apa nih? Kan aneh ya, tidak merespon. Jadi kalau demi nama baik Gajah Mada saja, ya mari kita buka-bukaan saja. Ya kita kalau ada ya kita tunjukkan, kalau ada artinya dia bisa mengkonfirmasi kepada pihak Joko Widodo, oh ya mari diperlihatkan misalnya gitu. Iya. Atau dipinjam. Saya Itu nggak, bisa saja. kalau saya nggak nama baik perguruan tinggi itu kan nama baik bangsa juga. Ya oke lalu nih Gitu. Kalau yang dipermasalahkan ijazah pribadi. nomor 1 Indonesia Iya. itu kan ijazahnya lambang negara. Iya. Iya. Artinya betul secara tidak langsung kalau kita mempersoalkan dalam arti personal ya, yang kebetulan memang Jokowi adalah presiden. Tapi yang kita persoalkan bukan jabatannya Pak, pribadi seorang Jokowi itu ijazahnya seperti apa. Jadi itu yang tadi saudara katakan bahwa apakah bagaimana respon dari Gajah Mada seperti itu. Jadi kita bisa saja kalau nanti ada kelompok masyarakat yang ingin menggugat kembali, kemudian kita langsung kepada pihak Gajah Mada agar Gajah Mada memang membuktikan bahwa dirinya adalah
katakanlah lembaga perguruan tinggi negeri ya, sebagai yang munafik ya, kampus ternama ya, begitu, kampus ternama tua ya kan. Nah, dia menjamin, misal dia menunjukkan. Juga kan Pak Anies lulusan dari UGM juga nih. Contohnya Pak Anies Baswedan, contohnya lagi Pak siapa? Ganjar. Ya, Pak Ganjar dan wakilnya Pak Anies juga, mantan wakilnya Pak Amin, calon presiden kan? Muhaimin Iskandar, Bapak Caimin. Lulusan Gajah Mada semua. Gajah Mada juga. Banyak lah orang-orang top di jadi situ. nama Gajah Mada dipertaruhkan. Kan sayang kalau jelek namanya kan. Kita himbau agar membantu untuk. Saya dengar di luar itu seperti itu. Jadi Om Juju. Jadi sekarang udah jelas nih pemirsa dan semua halayak ramai di luar pembicaraan ini bukan hoax lagi. Jadi memang benar ini UIWatch mendatangi langsung menghadirkan seorang lawyersnya langsung yang menggugat ijazah palsu. Terima kasih Bang Juju sudah hadir waktunya di sini. Kembali sekarang ke Pak Sony nih. Waduh, ini orang hebat juga nih. Senang banget nih ketemu Pak Jenderal ya, alhamdulillah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Sony. Selamat sore. Begini Bang, satu pertanyaan lagi nih. Masalah sekarang bicara soal KPU. Yang masih hangat nih kemarin ya. Ini kan KPU nih kemarin rame lagi nih, ya kan? Apa itu masalah? Masalah yang kemarin timbul lagi undang-undang meloloskan, ya kita nggak sebut tapi udah layak rame lah, soal anak presiden lagi. Ujungnya itu lagi. Nah, ini menurut undang-undang bagaimana? Pandangan dari Bapak seorang kalau kita gini aja. Itu kan masalah undang-undang kembali kepada yang bikin undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa itu? Kembalikan ke sana kalau mau dirubah balik ke situ. DPR dan Presiden. Nah, DPR lagi kan? Ya kan DPR, kembalikan kepada DPR. Nanti DPR yang merubah undang-undang itu, setuju baru, ya kan dilaksanakan. Kalau untuk yang di bawahnya DPR, di wilayah DPR merubah ketentuan itu, saya pikir Pak Juju bisa kasih jelas. Iya. Ini kan ada undang-undang. Ya kan? Jadi KPU itu kan apa nerima perintah aja atau memang itu aturan KPU? Apa itu KPU merupakan undang-undang, ya kan? Rasanya mungkin undang-undang itu ada di Republik ini yang bikin harus DPR. Buat pasti DPR undang-undang itu. Ya kan? Iya. Lembaran negara gitu. Lembaran negara itu. Jadi nggak mungkin ya. Ini potong apa istilahnya mau cepat selesai. Potong kompas lah. Nah, itu yang kita harus jaga ya kan ya. Iya. Karena semua yang nggak ngerti harus kita kasih ngerti, yang belum paham harus dipahamkan, ya kan? Jangan yang belum jelas, ya kan, dipaham-pahamkan. Ini repot. Saya pikir itu proses pembuat undang-undang ya. Pak Juju. Baik, Bang Juju lagi nih. Ya, coba balik lagi. Jadi memang ini lagi. Kegaduhan lagi nih Pak. Ya, kegaduhan lagi ini. Jadi kita ini nggak ngerti ya. Jadi rezim kita di bawah Presiden Jokowi ini selalu membuat kegaduhan aja kalau menurut saya, ya, selalu bikin masalah terhadap rakyat. Mensejahterakan rakyatnya enggak, tapi bikin gaduhnya terus saja, nggak habis-habisnya gitu ya. Ya, yang terutama yang disoroti oleh masyarakat adalah salah satunya adalah bagaimana menyelamatkan keluarganya, ya kan? Mana kalau setelah Jokowi lengser, katakan lengsernya bulan Oktober ya. Nggak tahu juga lah. Ya, bulan Oktober. Katakanlah kalau sampai selesai, kalau tidak selesai kita nggak tahu, misalnya seminggu lagi itu sebulan lagi ya kan, kita di beliau lengser kan kita nggak tahu. Nah oleh karenanya ini atau dilengserkan itu, oleh karenanya kegaduhan ini terjadi terus Pak ya, terutama yang terakhir ini adalah menyangkut masalah usia. Nah usia calon presiden itu adalah dimungkinkan pada saat di bawah 30 tahun, usia 30 tahun, yaitu itu adalah Mahkamah Agung nih ya, dalam keputusannya ya. Ini putusan nomor 23 ke P besar garis miring HUM garis miring 2024 pasal 4 huruf D ya, menyatakan peraturan KPU ya, PKPU nomor 9 tahun 2020 bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Jadi peraturan itu sama Mahkamah Agung
digugurkan atau dibatalkan. Karena apa? Karena seseorang pada waktu mendaftar, misalnya mendaftarkan calon gubernur ya, apakah calon bupati juga begitu, itu usianya tidak perlu harus pada waktu mendaftar tidak perlu harus 30 tahun. Tetapi pada waktu proses pada waktu pelantikan itu baru 30 tahun misalnya. Jadi namanya apa? Mahkamah Agung ini membolehkan ya, melalui peraturan KPU itu kalau seseorang belum 30 tahun pun bisa mendaftarkan, Pak. Calon pimpinan daerah. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan calon apakah itu calon apa tadi? Gubernur, Iya. apalagi balik bupati kan, bupati kan sudah ada aturannya. Daerah, ya. Kepala Daerah, ya. sudah ada aturan ya umur yaitu umur 24 tahun itu. Nah, oleh karenanya sekarang kalau kita nih seorang siapapun itu mau mendaftarkan calon gubernur ya Pak ya, itu umurnya belum 30 tahun boleh Pak, belum 30 tahun. Nah, seperti itu. Baru nanti pada waktu mau prosesnya, pada waktu proses pelantikan itu baru 30 tahun kan. Menurut saya ada ngarang-ngarang aja. Terlalu dini. Hah? Terlalu dini. Nah, jadi ya Umur belum nyampe masalahnya. jadi ngarang-ngarang saja kalau menurut saya ada. Pertanyaan saya nih, ini wewenangnya MK apakah bisa merubah aturan itu? Itulah Pak. Harusnya Kemarin undang-undang itu memang harusnya itu adalah kewenangan otoritas daripada MK untuk merubah sendiri. itu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, dan Mahkamah Konstitusi semacam decision maker ya. Iya, jadi artinya Mahkamah Konstitusi itu katakanlah membuat suatu diktum atau keputusannya itu agar DPR dan Presiden untuk merubah atau menyempurnakan undang-undang itu. Ini kan enggak. Betul. Ini jadi apa namanya hanya KPU saja gitu. KPU menurut ketentuan keputusan Mahkamah Agung itu kamu rubahlah itu. Ya bagaimana KPU nanti akan melanggar undang-undang juga dong Pak. Melanggar undang-undang seperti itu. Jadi dan lucunya sidang ini cuma 3 hari langsung diketok Pak. Pengalaman saya sebagai lawyer itu mana ada nggak pernah ketemu saya 3 hari itu. 3 hari langsung ketok ya? Iya. Kalau sampai 3 tahun ada Pak. 5 tahun juga ada di Mahkamah Agung nggak diproses sampai meninggal lagi. Iya, sampai meninggal juga banyak kan. Nah, ini kan begitu diajukan oleh salah satu fungsional partai Garuda. Garuda yang mengajukan itu. 3 hari keputus, ini ada apa? Kan jadi bahan tertawaan. Itulah. Jadi terlalu menyolok nih dan Jadi bilang tidak sesuai. Urusan waris sampai mati ahli warisnya. Betul. Betul. Jadi hukum ini diskriminatif kan diterapkan oleh. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak lagi ya. Kira-kira gimana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ya kalau selama rejim ini masih seperti ini, paket saya tidak terlalu yakin. Karenanya rejim ini boleh kita katakan rejim yang melanggar hukum dengan cara-cara seperti ini. Jadi tabrak-tabrak Bang. Iya, menabrak-nabrak. Rakyat nggak percaya lagi ya sama hukum ini. Ya kenyataannya seperti itu faktanya. Memang faktanya seperti itu. Hukum lokal. 3 hari diajukan sidang langsung putus di Mahkamah Agung. Belum jadi. Kayak kita ini orang bodoh semua. Apa kita ini nggak pernah bersidang atau kita tidak pernah mencari keadilan sampai batas pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung seperti itu Pak. Belum lagi PK Pak. Iya. Sampai mati katanya. Sampai mati. Betul. Kira-kira begitu. Meninggal nggak kelar-kelar. Ya, kita dipertontonkan kelucuan-kelucuan yang tidak masuk akal. Begitu Pak. Betul. Mudah-mudahan nanti pada masuk akal lah setelah ini. Amin. Mudah-mudahan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Gigi, Bang Sony. Ya gitu ya. Satu lagi nih. Mungkin pemirsa juga di luar nih lagi ramai juga nih bahas tentang undang-undang pertambangan. Oke. Yang nomor 25 tahun 2024. Yes. Oh, ya. Undang-undang ini yang baru ini. Utusan itu. PP. PP itu bukan ya, undang-undang. Ya. bukan undang-undang, sorry. Ya. PP 25 nomor tahun 2024. Nah, yang bisa menjawab ini adalah Bang Juju lagi nih orang hukum nih sekarang nih. Ya gimana tuh? Gimana nih Bang? Iya, ini rame nih sekarang. Ini kelucuan lagi. Kelucuan Jadi lagi. negara ini kalau tidak ada kelucuan-kelucuan tidak lucu ya. Gitu Pak Tony. Nah, jadi ini kelucuan lagi. Kenapa saya bilang kelucuan? Karena seminggu yang lalu ya, baru semingguan lah kayaknya. Itu Jokowi menurunkan peraturan pemerintah PP. Yaitu PP apa tadi nomor 25 tahun 2024. Di mana organisasi Masla Islam ya
besar yang besar misalnya contohnya misalnya Muhammadiyah, NU. Nahdlatul Ulama misalnya seperti itu ya. Nahdlatul Ulama nih, kan. Dan ormas yang lain yang besar itu kan itu diizinkan menambang Mengelola. kenapa mengelola atau Mengelola. tambang Tambang. di Indonesia Ini ini bagaimana ini? diizinkan. Nah kan gimana ya mereka itu biasa memberikan atau melakukan suatu dakwah kan Pak ya, dakwah Islam ya. Jadi seorang kiai suruh mengolah Tambang. tambang atau gimana? Nah, berlaku juga buatnya non muslim Pak, jadi organisasi yang non muslim juga seperti itu. Jadi melakukan dakwah, kemudian pendidikan sesuai dengan keagamaan masing-masing itu dibolehkan mengelola tambang saat ini, jadi mayoritas. Jadi ini kan aneh ya, aneh kenapa? Karena organisasi Islam itu sehari-hari tidak pernah menyentuh apa itu pengertian tambang, ya bingung Pak dia. Nggak belajar. Nggak pernah belajar nggak ada tentang ilmunya. walaupun memang SDM-nya mereka punya untuk itu Pak ya. Tapi bahwa dia akan dan diberikan hak wewenang mengelola tambang ini maksudnya apa? Itu. Maksudnya apa Pak? Apa kalau istilah saya ini cuma gula-gula aja atau bagaimana? Ya, mungkin Menurut nambang di Bang Sony sini. gimana nih? Kalau saya sih gini, mungkin dikasih itu izin nambang ilmu. Oh, Oh, nambang ilmu ya. ilmu. Ya karena bisa aja kan. Mungkin supaya dipelesetin, ilmunya lebih ya dalam. kan? Biar Ya kan ya? betul. Ilmunya lebih dalam, lebih mumpuni, bisa disampaikan kepada yang lain-lain lagi. Tapi kalau tambang beneran nanti dapat izin ormas ini, mungkin ormas yang lain akan minta juga. Pasti. Ya kan, Sekarang ya? udah ramai nih beberapa ormas juga ikut. Kok cuma ini doang katanya? Ya, Udah ramai tuh. Tadi pagi saya baca. Kita kan tuh. juga tahu ya bahwa selama ini pertamax Kiri dikelola jadinya, cemburuan oleh sosial. negara dan artinya dan diberikan kepada swasta untuk mengelola juga. Menteri Pak. Bahlil tuh ngomong tuh. Iya kan, artinya kan itu kan orang-orang profesional, orang-orang yang paham tentang tambang. Itu saja sekarang banyak sekali bocoran-bocoran atau banyak sekali salah kelola, ya banyak sekali korupsi di sektor tambang seperti itu. Apalagi katakanlah kita sebutlah katakanlah keagamaan ya Pak ya, Islam maupun non Muslim itu suruh mengelola tambang bisa seperti itu. Ini kan kita ada maksud udang di balik batu kan? Menurut saya seperti itu. biasanya kalau ormas Islam anti korupsi itu. Iya. Iya. Nggak mau deh. Nggak mau, makanya. Apalagi anu yang keras ya. Anti korupsi itu. Sangat idealis. yang Gratifikasi apa lagi? Gratifikasi. Nggak mau itu Gratifikasi. kalau ormas Islam itu. Iya. Betul. Nah, jadi seperti Kecuali lah itu ya. ya Muhammadiyah kan kemarin juga sudah mengatakan bahwa oke nanti kita pelajari dulu gitu ya, kita teliti dulu apakah Muhammadiyah punya keinginan atau punya kemauan untuk mengelola sektor tambang misalnya seperti itu. Sudah ada pernyataan seperti Karena ada pasal 33. ya pasal 33 itu sudah yang selama ini Tanah, dikelola air. oleh negara yang kata tanah air dikuasai dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu apakah sudah dilakukan dengan benar? Dikuasai oleh negara. Dikuasai negara dan dipergunakan untuk semakmur-makmurnya untuk rakyat. Itu perintah undang-undang itu. Perintah undang-undang. Undang-undang. Nah, itu saja nggak jelas Pak. Bagaimana? Sekarang Freeport itu dikuasai oleh siapa? Faktanya. Belum jelas. Oleh negara siapa Freeport itu? 10 tahun Pak, Amerika. lebih dari 30 tahun, lebih dari 60 tahun itu dikuasai oleh Amerika. Iya, Amerika. Kan begitu. Amerika. Nah, dan diperpanjang sekarang lagi sampai 25 tahun yang akan datang diperpanjang lagi. Belum jatuh tempo deh perpanjangan. Diperpanjang lagi itu. Nah, jadi gimana faktanya seperti itu? Jadi maksud saya gini, kita nggak usah harusnya situasi begini ini, ya kan? Baru kemarin ada masalah korupsi tambang, ya. Oke. Oh iya yang mau. Itu mega korupsi itu sampai triliun. 271 triliun. Triliun. Bukan miliar lagi 271 triliun. Itu bagaimana? Sekian Dan tahun banyak banyak lebih dari banyak 10 orang tahun. Dan ada artis Dan terkenal dibongkarnya juga. baru-baru ini aja dibongkar. Iya. Jadi selama ini penghasilan itu kemana duitnya Pak? Duitnya Coba itu dibikin kemana? buat sekolah di daerah-daerah masih sekolah anak SD nyebrang lewat sungai, jalan pakai getek sampai sekolahnya basah badannya. Ini coba dipikirkan seperti itu pemerintah. Mudah-mudahan ke depan dipikirin. Jokowi menjelang turun ini harus berpikir ke arah sana. Ya, Iya kan? dan itu nggak perlu lagi ada wacana pemotongan Bangun gaji itu. sekolah di mana-mana. Apa tuh? Pemotongan apa? Pemotongan gaji yang sekarang ini Wah, kan iya. Tapera. akan diluncurkan tapera itu. Iya kan nggak perlu lagi dong Iya. Pak harus tapera. Nggak Pak. perlu. Nggak perlu lagi. Nggak perlu itu. Orang 270 Kasihan. orang bergaji tukang gaji ojek, 3 ya kan? juta, 4 juta rupiah dipotong lagi kan. Sambil menyengsarakan rakyat aja. Iya, Sementara korupsi kita di sektor yang lain tuh Aztek banyak. segala macam, Aztek. Banyak. Mana lagi Pak? Oh banyak sekali itu korupsi yang terakhir. Terus juga kalau saya mau bicara lagi tuh
flashback lagi sebelum Pilpres itu kan siapa wakil Ganjar Profesor Mahfud MD. Mahfud MD pernah juga tuh berteriak beliau kan. Iya. Dia ngebongkar kasus yang 349 triliun itu. Iya. Nah itu apa kabar? Halo apa kabar nih 349 triliun? Iya. Nah itu gimana tuh? Ya, Coba. itu lenyap saja begitu, Iya kan? Pak. Udah selesai sampai situ. Lupa apa dilupakan nggak tahu deh itu gimana. Ya, ini kan? yang raksasa giant corruption itu belum jelas berapa. Sekarang rakyat yang bergaji 45 juta itu mau dipotong lagi, Pak. Nah. Dengan tapra tadi. Betul. Tabungan Perumahan Perumahan rakyat. Tabungan perumahan rakyat. Coba. Kan kenapa? Coba gitu, deh. pegawai negeri atau anggota-anggota dewan yang Padahal di mereka sana, sudah dipotong dengan berbagai kan? potongan, antaranya jam sostek. Jam sostek itu wajib, Pak. Iya. Sudah ada potongannya, Pak. Ini ya mau dipotong lagi sama yang aneh-aneh Ya, seperti kenapa ini. nggak anggota dewan yang dipotong? DPR ya kan? Kan kota kan sibuk. Nah. Ya, kan udah banyak tunjangannya juga kan? Tunjangan. Udah banyak tunjangan 3% kan kecil. Jadi kecil. menurut saya ini Buat adalah seorang satu anggota dewan kecil 3%. Kalau anggota menurut dewan, saya ya Pak, kan? ini adalah salah satu upaya negara bagaimana mengeruk uang dari rakyat. Ya. Ya kalau rakyat secara keseluruhan yang tadi saya bilang gaji 4 juta 5 juta. Ya toh. Sementara yang mereka sudah bergaji kayak di PT apa Pak? Tambang tuh aneka tambang ya, korupsi itu. Sekian orang Pak ditangkapin semua itu. Berapa itu gajinya itu? Berapa Ada yang lagi yang belum yang dikorupsi seperti itu? Jadi seperti itu kita secara tegas menolak cara-cara pemerintah Ada lagi, Bang. ngumpulin duit dengan cara ini. Yang sampai sekarang belum diangkat dan diangkat berapa kali udah diangkat bukan belum diangkat sudah diangkat tapi tidak terrealisasi. Apa itu? Kasus kilometer 50. Oh iya. Ya, Iya, kan? iya. Berarti Halo. juga ada waktunya. Halo, kilometer 50 gimana pemirsa? Iya. Itu kan ya. HAM itu nanti. Ya, iya kan? Ada itu. Nah, Iya Pak, ya Pak. Yakin Ada kita lah. tetap yakin di kantor ungkap Pak. Nah, Tuh kan. hukum itu tetap Bang Juju mungkin ada waktu itu kejadian itu. ada. Iya betul. Sebagai salah satu advokat juga ya? Iya, Jadi saya kan, sebagai Bang salah Juju, satu advokat dari kasus kebetulan kilometer 50 ya. pada waktu itu masih menjadi terpidana pada waktu itu Habib Rizik Sihab ya kan. Nah, Iya. terus kami juga menjadi salah satu pengacara mereka bahwa mereka siapapun itu rejim atau siapapun yang berusaha untuk menutupi atau katakanlah menghilangkan berbagai upaya barang bukti dan tanda-tanda semua itu kita Itu yakin rekam lah, jejak ada? rekam jejak semua kita yakin suatu saat juga akan dibongkar Pak seperti KM 50 tadi ya. Allah. Dengan mengorbankan 7 apa 7 ya 7 enam syuhada itu Dan rohnya masih jalan terus itu. iya itu nyawa orang itu bukan tidak sia-sia seperti itu ya jangan Banyak itu. Jadi kalau jangankan kita 6 orang banyak- satu orang meninggal saja warga negara Indonesia dengan cara yang tidak atau melanggar hukum kita ribut ya. Itu yang baru Yang Vina itu Vina gampang Iya, banget. itu 2 orang. Nah, kalau ada keinginan 1 minggu langsung kebongkar. 6 tahun udah. Iya. Dan akan diadakan sidang ulang. Nah, ini kan aneh. Apakah ini diskriminatif? Iya, pasti secara hukum itu diskriminatif. Kan waktu itu sudah ada juga dibongkar. Pak Panjari Jadi juga gini sempat ada tahu. bahasa yakin satu ketika siapa yang menanam dia akan menuai. Iya. Insya Allah. Pasti itu. Insya Allah. Insya Allah itu. Betul. Nah, Jadi itu kami tetap yakin, kami tetap optimis bahwa siapa yang menanam dia yang menuai. Akan Dia menuai. pasti panen. Iya. Panennya apa yang dia tanam itu panennya. Panen ya? Nggak mungkin apel ditanam panennya mangga. oke. Betul. Ya kan ya? Dan itu turunannya itu akan menikmati itu. Ya. Betul Pak Jadi Fikri. Jadi kalau- kita tetap optimis akan ketemu Pak. Optimis. Betul. Jadi mungkin kalau saya ambil bahasa atau kalimatnya dari Prof TB ini mengingatkan kembali bahasa beliau dengan gaya ini PKI gaya baru. Oh, Oh gitu. Kalau ini kesimpulannya. iya. Selalu Bang TB kalau ngomong kan selalu itu. Semua ujung-ujung ini PKI gaya baru. Oh, yang ada pembunuhan Iya. syuhada segitu kok berusaha PKI gaya ditutupi baru. dong gamblang. Semua. Ya. 271 triliun. Ah. Kasus tambang. Kasus tambang. Bohong ya. Ya, banyak lah. Itu kan semua diskriminatif. Ya, jadi hukum ini tajamnya ke bawah, ke atas itu tumpul. Nah ini, Kan dulu dosen ngajarin sama kita. Kalau mau cari kebenaran adanya di kampus. Oh. Iya. Oh, diskusi. betul. Kalau mau Jadi cari kebenaran. kalau kebenaran kita ada di kampus ya. Ah. Kebetulan
kita Wiwatch kan Tapi kalau mau cari kampus keuntungan, perjuangan. ya itulah Kalau mau cari kampus. di luar kampus. Nah, jadi kalau ada insan kampus cari keuntungan, terutama memperkaya diri, Ya. itu bukan intelektual dia. Oh iya. Dia bukan. Jadi kita gini, harus menyampaikan ilmu itu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Iya. Jadi sampaikan yang benar itu benar. Itu kalau di kampus, Oke. ya kayak Rocky Gerung itu kan, Iya. menyampaikan yang benar dia. Ya. Ya kan? Nah, jadi jangan menyampaikan yang salah. Kalau kita menyampaikan yang salah, kognitif kita udah rusak. Kognitifnya rusak. Ya kan ya? Kalau kita menyampaikan yang tidak benar, apa yang kita serap dari kampus, dari guru-guru kita, ya kan? Iya betul. Tidak menyampaikan yang hak tadi itu, berarti afektif kita sudah hancur. Mengerikan sekali. Iya. Mengerikan sekali. Makanya orang sibuk sekarang dengan, memang kita dididik supaya bedanya orang berpendidikan atau belum mengenyam pendidikan adalah etika dan moral, ya kan? Banyak orang pendidikannya rendah, ya kan ya, tapi dia punya moral. Jadi jangan sampai gebiak uya. Jadi kalau Bang TB bilang tadi ada PKI gaya baru, Iya. itu satu istilah yang luar biasa. Ya kan? Ya? Apalah namanya, tapi udah seperti tidak percaya atau tidak meyakini adanya yang hak, yang maha Maha kuasa. Maha. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita mau mencari kebenaran, itulah kampus. Oleh sebab itu kita hormati para guru besar kita, Iya. Betul, yang Pak telah dosen dan menyampaikan guru besar ilmunya kita. kepada kita. Betul. Ya Betul kan? sekali. Dan fakta loh Pak, Iya, benar. sebulan yang lalu mereka kampus-kampus besar di Indonesia ini menyampaikan moral, himbauan moral terhadap perubahan suatu bangsa ini kepada suasana yang lebih baik, suasana yang mati hukum seperti itu. Ini Kan ada nih sekarang terbentuk namanya Forum Aksi, Bang. ya Forum Aksi, singkatan dari Forum alumni Kampus Seluruh Indonesia. ya, Wah. ya. Ini keren tuh, Pak. Memang bukan UI aja, tapi ada semua kampus di Indonesia. Betul, kampus Ada besar UGM, ya. kampus besar, ada Unpad, ada Wah, ITB, ada ITB. UI di situ. Bayangkan Belum kalau- kampus-kampus kalau swasta, kita nggak taat hukum. Sakti, Iya. Jayabaya, ya kan? Kalau kita nggak tahu hukum, kan? Ada UPN, ya kan? Ada UNJ, ya kan? Di situ ada semua, Pak. Dan Mudah-mudahan ini ini- memang orang-orang yang idealis, ya, Bang. Militan di kampusnya masing-masing. Mereka alumni Dan semuanya, terus akan berjuang sampai saat dan ini. mereka terus Amin, berjuang amin, sampai saat ya ini berjuang. Dan Ilmu kok. mereka yang akan bergerak nanti ini, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan kita doain aja semua Amin. dari Forum Aksi ini bisa berlanjut dengan perjuangan yang begitu semangatnya. Dan UIWAT akan mendukung pasti. Wiwatch mendukung, Wiwatch mendukung. Karena dalam waktu dekat ini Forum Aksi akan melakukan podcast bersama Wiwatch. Ya, Dia sudah ketemu saya, minta Bang amin. Bang Vicky pengen ketemu Wiwatch. Oh monggo, silakan nanti ketemu Prof TB dan sebagainya, mungkin ada Bang Juju juga. Iya, pasti. Kita bisa bersilaturahmi gitu, insya Allah. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan nih untuk Bang Sony dan Bang Juju semua yang ada di sini, untuk pemirsa di luar sana. Jadi berita ini bukan hoax lagi. Kita sama-sama sudah jelas berita tentang soal tambang, lalu soal undang-undang yang di KPU, PP 25 nomor 2024, lalu soal tadi juga apa tadi sebelumnya Ijazah palsu. ijazah palsu palsu. juga akan ada terus dilanjut kembali. Lanjutkan. Ya, jadi cerita ini karena simpang siur di luar setelah wah udah nggak digugat lagi, ternyata Bang TB Wiwatch tetap akan menggugatnya. Sampai Ya benar kan? terbukti. Iya, walaupun sampai udah lengser tetap akan Iya. digugat. Jadi begitu semua cerita ini, tidak ada hoax dan semuanya dari Wiwatch. Terima kasih untuk pemirsa di luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Sony dan Bang Juju. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.